Percuma lapor polisi. Ya, kalian tahu kan siapa orang pertama yang viralin hashtag ini? Yes, istri polisi sendiri, Ibu Ernawati. Belum lagi orang-orang yang ikut komen di postingan gue. Gue anaknya polisi dan gue nggak dukung bokap gue. Ada lagi yang bilang, abang gue polisi dan gue juga nggak suka sama dia atau apa yang dia lakuin. Belum lagi orang tua yang sampai nggak ngakuin anaknya kalau jadi polisi. Gila sih. Sementara kalian ingat saat polisi sendiri yang diwawancara soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dia jawabnya apa? 87% masyarakat percaya atas kinerja polisi. Paling pintar dan paling mahir merekayasa berita. Termasuk merekayasa pidana. Merekayasa fakta jika kesalahan terjadi di institusinya sendiri. Seperti halnya kasus Afif. Ini saya nggak lagi ngerosting seperti stand up komedi. Jadi kalau usah ketawa. Silakan sakit hati, karena apa yang saya bilang ini fakta dan kejujuran. Kalau masyarakat ada yang mencuri, itu disebutnya apa? Maling. Kalau ada polisi yang juga mencuri, tapi disebut oknum. Kenapa nggak ada istilah oknum masyarakat gitu loh? Kalau ada masyarakat yang jadi pengedar, dibilang apa? Bandar. Kalau polisi yang jadi pengedar dan pemakai, lagi-lagi disebut oknum. Halus banget mainan yang Anda buat. Kalau ada yang bela diri lawan begal nih misalnya, malah korban begalnya yang dipenjara. Dan kalau ngelapor, kan mesti bayar. Kalau aparat yang lawan begal dan nangkap bandar, yang ada malah naik jabatan. Benar gak? Kalau dipikir di posisi Anda, untung 2 kali ya Pak. Nangkap bandar naik jabatan, kerja sama bandar, dapat cuan. Kiri kanan, oke kayaknya. Halal haram, terobos aja dah. Kalau kesalahan di pihak Anda, paling dimutasi, bisa kerja lagi, nggak di penjara, apalagi sampai dibotakin ya kan. Lagi-lagi yang ditumbalin siapa? Ya, jawab sendiri kolom komentar. Oke, kembali ke kasus Bu Ernawati. Ingatkah kalian, di tahun 2021, ada Bayangkari, salah satu istri dari kepolisian, yang memperjuangkan keadilan bagi kakaknya yang tewas dalam proses kepolisian di Makassar. Ibu Erna ini sampai demo untuk mencari keadilan bagi kakaknya di tengah institusi Polri yang tidak bergeming dan tidak niat menyelesaikan kasusnya sama sekali. Ya mirip-mirip kasus Afif Maulana. Kasus Ibu Ernawati juga pernah diangkat Mbak Najwa Shihab di Narasi. Beliau sampai dikepung 50 pihak kepolisian karena video yang tersebar dan diancam UU ITE dan ditahan, dipenjarakan. Tak berhenti sampai di sana. Untuk cuci tangan kepolisian juga menyogok beliau untuk tutup mulut. Tidak sampai di sana, suaminya ikut dimutasi dan dipindahkan sangat jauh. Sekelas Bayangkari loh, bayangin. Berjuang mati-matian demi keadilan kakaknya sendiri. Sampai harus dipenjara segala dan diancam UU ITE. Apalagi masyarakat jelita kayak kita-kita ini. Yang bebas ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi yang mulia kapan saja. Saya hormat atas seragam yang Anda pakai, tapi tidak dengan tindakan yang menyimpang, zolim, dan merugikan orang lain. Mengatasnamakan hukum untuk kepentingan pribadi. Koreksi kalau benar. Share videonya biar mereka dengar. Ini hanya untuk orang yang berakal dan punya pikiran.